Pemerintah tidak membedakan lagi. Semua rumah ibadat ditutup untuk sementara. Bukan berarti dilarang beribadat, tetapi kerumunan ini kita hindari. Semoga saudara kasih, dengan bacaan hari ini kita dikuatkan. Tuhan itu tetap menyertai kita. Tuhan bukan jauh dari kita. Meskipun seperti Yesus ditolak, tetapi Dia tetap menyertai umatnya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapak saudara-saudari terkasih, Anda semua umat paroki HTSPM Sebusari Jember dan umat yang mengikuti misa live streaming ini, selamat pagi berkah dalam. Kembali kita mengikuti misa secara online. Saya dan Anda sepakat bahwa kita orang Katolik adalah orang yang nurut, manut dengan Pak D. Jokowi dan juga jajaran pemerintah. Bersama-sama kita berusaha untuk menekan laju pertambahan orang yang terpapar COVID dan minta maaf yang meninggal. Maka kita diajak untuk bersama-sama mengikuti dan juga membantu bersama-sama menekan laju pertambahan COVID ini. Tetapi saya yakin saya dan juga Anda tidak berkurang semangatnya dalam menimba kekuatan dari Tuhan sendiri untuk melanjutkan hidup ini. Kita rayakan hari Minggu biasa yang ke-14. Kita akan mendengarkan perikop Injil Yesus yang kurang mendapat sambutan yang hangat di tempat asalnya, di kampungnya, di Nazaret. Hal ini membuat rahmat tertutup bagi mereka. Kita tentu hendak belajar dari pengalaman yang berharga ini. Diajak kita semua untuk senantiasa membuka hati agar Tuhan sungguh dapat hadir dan berkarya dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, dimanapun Anda sekarang berada mengikuti misa online ini, izinkan saya saat berdiri bicara homili ini tidak memakai masker, supaya saya juga bisa bicara dan Anda bisa mendengarkan lebih jelas apa yang dimaksudkan dalam konteks sabda Tuhan hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil, dalam konteks Injil Markus bab 1 sampai bab 5, itu mulai peristiwa Yesus memanggil murid-muridnya dan sekaligus pewartaan melalui karya penyembuhan. Itu bab 1 sampai bab 5. Dalam konteks Markus menuliskan ini ada tujuannya. Bagaimana Markus mau memperkenalkan Yesus itu pribadi yang sanggup mengatasi penderitaan manusia, khususnya orang-orang yang sakit, yang membutuhkan kesembuhan. Mujizat-mujizat itu bisa Anda lihat di dalam bab 1 sampai bab 5. Di dalam teks hari ini, mengapa ada pertanyaan dari banyak orang? Dari mana diperolehnya semuanya itu? Karena konteksnya ini adalah Yesus kembali ke daerah asalnya,
Nazaret. Dan orang-orang sudah banyak yang mendengar Yesus itu membuat banyak mujizat. Tetapi apa yang terjadi ketika pulang ke kampung halamannya? Ada sesuatu yang di luar dugaan. Karena mereka mulai melihat siapa Yesus itu. Bukan hanya bertanya dari mana asalnya, tetapi lebih-lebih adalah teman pergaulannya, orang kampung tahu. Romo Anton kalau pulang ke rumah, atau saya kalau pulang ke rumah, tetangga itu tahu, anaknya siapa itu. Menjadi Romo, menjadi suster, kalau pulang ke rumah, tidak didewakan lagi. Itu sudah lumrah. Tetapi bukan itu saja masalahnya. Bukan karena kenal masa lalunya, tetapi lebih lagi menyeret pada pertanyaan-pertanyaan. Yesus menyembuhkan itu dari mana? Dengan kuasa apa? SK-nya siapa? Dan pertanyaan-pertanyaan demikianlah yang membuat orang mulai meragukan. Orang kecewa. Kekecewaan itu membuat orang-orang pendengar Yesus yang melihat apa yang dilakukan Yesus mulai tidak percaya. Disinilah bahwa Yesus menyampaikan pewartaannya, mengajar orang di tempat asalnya diragukan. Orang meragukan itu sama saja tidak percaya. Orang ngandel, gak percaya. Dari mana semuanya itu? Kita semua tahu dia itu anaknya siapa, orang mana. Itulah keraguan-raguan yang membuat hati mereka mengeras. Tidak percaya. Membatu hatinya. Apa yang didengar dari telinganya tidak digubris. Inilah asalnya Yesus ditolak di tempat asalnya sendiri. Maka Yesus tadi mengatakan, di mana-mana nabi dihormati kecuali di tempat asalnya. Seperti tadi dalam bacaan yang pertama, Yehezkiel. Yehezkiel juga tahu bahwa dia diutus Tuhan itu bukan kepada orang-orang yang baik. Tidak. Orang-orang yang banyak masalahnya. Orang yang juga membenci Tuhan. Orang yang menyalahkan Tuhan. Orang yang berbuat jahat, berbuat dosa. Itu utusan seorang nabi. Engkau harus berbicara kepada mereka. Yesus lebih dari seorang nabi. Tetapi kenabiannya sama seperti Yehezkiel. Dia mewartakan bukan kepada orang-orang yang baik, tetapi orang-orang yang juga menyangkal, yang tidak percaya, yang menolak. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi pesan bagi kita hari Minggu ini? Mulai kemarin, pemerintah kita mengajak khususnya untuk Pulau Jawa, Bali, PPKM. Karena bencana pandemi ini bukan kecil lagi, besar. Tetapi apa yang terjadi? Tentu kebijakan pemerintah tidak serta-merta langsung diterima oleh banyak orang juga.
ditolak, melawan. Karena itu saudara yang kasih, kita sebagian dari umat yang juga menerima konsekuensinya. Mari kita juga tahu protokol kesehatan kita jalani. Pemerintah juga melalui lembaga di sini, pimpinan kita Keuskupan Malang juga membuat aturan bersama. Mari kita dukung program pemerintah ini selama 3 minggu. Kita tidak mengadakan misa langsung bersama umat, kecuali beberapa petugas liturgi yang membantu imam dalam melaksanakan misa ini. Tentu ada tantangan juga. Mungkin juga rakyat atau umat juga. Bayangkan saudara-saudara kasih, Romo Paroki berhadapan dengan umat yang 1.500 saja sudah repot. Yang ini dan itu bisa terjadi. Nah, sekarang kalau presiden, umatnya, rakyatnya 260 juta, apa yang dikatakan? Seperti itulah yang dihadapi Yesus ketika harus mengambil kebijakan. Tantangannya besar. Maka bacaan kedua kita juga diingatkan oleh Paulus. Karena itu kita semua senang dan rela di dalam kelemahan ini. Di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan dalam masa pandemi ini, jangan kita gampang menyalahkan orang lain. Mari kita jaga, kita ini juga lemah. Saya, Romo Anton, sama menghadapi kelemahan. Menjaga kesehatan itu penting. Kita berbangga karena kita itu lemah. Tetapi tidak perlu kita menyalahkan Tuhan. Mengapa pandemi ini terjadi? Karena Anda semua tidak pernah bertanya mengapa Anda sampai sekarang masih diberi hidup. Mati, kematian, apapun bisa terjadi. Karena kecelakaan, karena sakit bukan karena corona. Tapi kalau ada yang mati karena corona, jangan salahkan Tuhan. Inilah tujuan kita juga hari ini bersama dengan sabda Tuhan. Semoga kita dikuatkan dalam situasi pandemi, kesesakan, penderitaan. Tentu ini dialami semua banyak lapisan. Bukan hanya pengusaha merasakan dirugikan. Tidak. Semua lapisan masyarakat mengalami. Hidup keagamaan sama. Pemerintah tidak membedakan lagi. Semua rumah ibadat ditutup untuk sementara. Bukan berarti dilarang beribadat, bukan. Tetapi kerumunan ini kita hindari. Semoga saudara kasih, dengan bacaan hari ini kita dikuatkan. Tuhan itu tetap menyertai kita. Tuhan bukan jauh dari kita. Meskipun seperti Yesus ditolak, tetapi dia tetap menyertai umatnya. Karena itu, mari kita mohon rahmat dan kekuatan. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan mencintai kita. Amin. Tuhan sertamu. Para saudara dalam hidup dan karya, kini dan selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.